Pandemi COVID-19 saat ini menjadi momok yang menghebohkan dunia, termasuk Indonesia. Sebab virus COVID-19 ini menular dengan begitu cepat, salah satunya dengan melalui kontak fisik, yaitu dengan berjabat tangan. Nah, persebaran COVID-19 ini dari hari ke hari terus meningkat dengan begitu cepat dan meluas di berbagai wilayah. Nah, virus ini tidak hanya mengancam kesehatan kita, tetapi juga dapat menyebabkan kematian. Nah, selain itu, COVID-19 ini juga memberikan dampak yang begitu signifikan di kehidupan sekarang ini, yaitu dengan mengancam perekonomian, pendidikan, dan lain-lain. Nah, upaya dapat diterapkannya kehidupan di masa pandemi ini yaitu dengan tidak bertindak panic buying. Apa sih panic buying itu? Panic buying itu situasi yang tiba-tiba di mana seseorang itu membeli atau memborong kebutuhan pokok dengan secara berlebihan karena kekhawatiran harga itu nanti akan melambung naik tinggi. Nah, padahal panic buying itu tidak baik, sebab itu sama aja kayak kita itu menimbun bahan pokok yang kita butuhkan. Nah, negara Indonesia ini memiliki ideologi, yaitu Pancasila. Pancasila ini sebagai landasan negara, sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, yang pertama yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maksud dari sila pertama ini, kita harus mempercayai adanya Tuhan di dunia ini dengan cara memeluk agama dengan kepercayaan kita masing-masing. Untuk menyiapkan pandemi COVID-19 ini diperlukan usaha yang maksimal agar penyebaran ini tidak semakin meluas. Nah, di sisi lain itu kita juga harus berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, tetapi kita tidak boleh hanya mengandalkan dengan berdoa. Kita juga harus melakukan usaha agar hasil yang kita dapatkan itu nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini dapat diimplementasikan dengan cara memahami himbauan pemerintah mengenai protokol kesehatan yang sangat penting bagi kita untuk diperhatikan dan diterapkan. Nah, kita sebagai manusia yang beradab mematuhi peraturan dan kebijakan pemerintah yang akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Nah, tetap memegang teguh prinsip social distancing atau physical distancing, memakai masker, dan selalu menjaga kebersihan di mana saja. Nah, sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, di sini sudah sangat jelas persatuan Indonesia. Persatuan itu dibutuhkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Nah, seluruh elemen masyarakat harus bersatu bersama melawan COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui, garda terdepan kita pada baris terdepan itu adalah para medis. Nah, tetapi di sisi lain, kita itu juga harus membantu mereka dengan cara tetap di rumah saja, memakai masker ketika keluar rumah, mengisolasi diri, menjaga kebersihan, dan lain-lain. Sehingga penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas jika kita membantu para medis yang bekerja untuk menangani COVID-19 ini. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sudah jelas bukan? Nah, di sini kita membutuhkan peran dan kendali pemerintah pusat dalam menghadapi situasi dan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, yang harus bijak dan tegas dalam menentukan langkah.
atau menentukan kebijakan seperti PSBB hingga work from home atau WFH. Nah, dalam permusyawaratan itu pemerintah tidak boleh mengambil tindak sendiri. Jadi harus mempertimbangkan dampak yang akan terjadi selama beberapa waktu ke depan untuk memikirkan solusi yang tepat dan bijak bagi dampak ini. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita harus bertindak adil dengan sesama dan kita harus berbagi dengan sesama. Nah, di sini kita tidak boleh melakukan tindakan panic buying karena di luaran sana masih banyak orang yang lebih membutuhkan dan mereka tidak mampu untuk membelinya. Nah, permasalahan ini kita bisa dapat mengumpulkan donasi, mengumpulkan pihak-pihak yang ingin mendonasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, dalam kita saat ingin mendonasikan, kita juga harus lihat-lihat kondisinya. Jadi jangan sampai kita itu salah sasaran dalam memberikan donasi, karena ternyata masih banyak yang salah sasaran ketika menyalurkan donasinya. Jadi orang yang tidak mampu itu malah tidak mendapatkan donasi itu. Justru yang mendapatkan donasi itu orang yang seperti mampu, seperti itu. Nah, di sila kelima ini kita itu diajarkan untuk kesadaran kita akan sesama, akan berbagi kepada sesama dalam masa yang sulit seperti ini. Nah, setelah kita memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, saatnya kita menanamkan kepada diri kita sendiri akan kesadaran itu untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi kita tetap harus bertindak sesuai dengan anjuran yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Kita saling bahu-membahu, tolong-menolong agar menciptakan keadaan yang lebih menguntungkan dan lebih bermanfaat untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, semoga dengan ini pandemi COVID-19 segera berakhir serta situasi dan kondisi segera kembali seperti semula. Sekian.